Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Basket Channel. Kali ini kita bakal ngebahas sepatu yang baru banget kemarin kita bahas. Yang sebelumnya belum nonton video kita yang bahas sepatu ini yang lebih dulu, bisa nanti klik link di atas ya. Dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, boleh dong buat klik tombol subscribe di bagian kanan bawah supaya kita nambah semangat bikin video-video review kayak gini. Oke, kayaknya langsung aja ya kita bahas ke sepatunya. Kita mulai bahas dari paling bawah, itu dari segi traksi teman-teman. Jadi kalau ngomongin traksi dari sepatu BB Pro yang pertama ini, traksinya tuh menurut kita oke teman-teman. Jadi emang menggigit dengan baik itu di lapangan indoor, itu memang gigit banget traksi sepatu ini. Terus buat di lapangan outdoor sebenarnya ya ada pengurangan sedikit, apalagi kan biasanya outdoor kan agak berdebu gitu, tapi nggak yang terlalu ngaruh, tetap bisa gigit-gigit aja tuh sepatu ini. Kita berani bilang kalau traksi dari sepatu ini emang yang paling baik tuh dibandingin sepatu-sepatu yang sebelumnya. Dan kalau dilihat juga dari kondisi rubbernya nih, ini udah kita pakai berapa kali ya, 5 apa 6 kalian gitu. Kondisi rubbernya masih kuat-kuat kayak gini nih, masih tebal-tebal juga, jadi emang ini bakal lebih durable sih. Kalau sepatu di BB yang sebelum-sebelumnya tuh kayak BB3, BB4 itu kan ada masalah di durabilitas kan ya, jadi itu nggak bertahan lama, baru pakai sekali dua kali aja tuh udah kayak banyak outsole yang kekikis kayak penghapus gitu kan. Nah kalau di sepatu BB Pro yang pertama ini itu nggak ada tuh, kita nemuin yang kayak begitu. Ya paling masalahnya nih karena pola tractionnya yang agak dempet-dempet ini kan. Nah ini nih gampang banget kemasukan kerikil gitu, dan debu-debu di dalamnya ini pun kalau mau kita bersihin, kita sikat gitu, ini agak susah sih teman-teman. Tapi nggak yang terlalu ngaruh ke performance sih, paling kerikil itu aja sering-sering dibersihin. Itu aja. Terus kalau bahas heel to transition ya, heel to transition dari sepatu ini tuh kan di bagian depan udah dibuat rounded, bagian belakang juga, jadi emang smooth banget sih heel to transitionnya, nggak ada masalah. Kayaknya gitu aja sih kalau ngomongin traksi. Kita lanjut bahas cushion ya teman-teman. Kalau ngomongin cushion, kita jujur banget nih, cushion dari sepatu ini tuh waktu pertama kali dipakai itu emang berasa enak sih teman-teman. Jadi ada empuknya, terus boncinya juga ada, jadi nggak cuma empuknya doang, ada bonci-boncinya dikit gitu. Tapi setelah berapa kali dipakai agak ada penurunan gitu, jadi kayak udah nggak seempuk yang di awal gitu. Kayaknya ini juga karena pengaruh dari insole yang udah mulai ngempes gitu ya teman-teman. Mungkin ya sisa di VE-nya ini doang jadinya. Tapi sebenarnya kalau dibandingin yang sepatu BB yang sebelumnya, kita lebih seneng cushioning yang modelan begini nih, karena cushioning yang sebelumnya itu kan walaupun empuk tapi itu nggak stabil. Kalau di sepatu ini tuh kita bakal berani jamin nih kalau pakai sepatu ini kalian bakal stabil banget, karena cushionnya nggak yang sekedar empuk tapi bikin goyah-goyah gitu. Terus cushion ini juga nggak sampai yang bikin kaki cenut-cenutan gitu sih, karena emang impact protectionnya juga baik. Bagian belakang terutama ini kan tebel, terus bagian depan agak tipis, agak menipis gitu, jadi profilnya masih dapat lah profilnya. Gitu aja ya kayaknya kalau bahas cushion. Kita mulai lanjut bahas upper material. Ini kan mirip kayak sepatu BB3 gitu ya teman-teman. Nah ini tuh dari pertama kali make udah langsung berasa enak gitu, jadi langsung ngikutin bentuk kaki, zero breaking time gitulah. Terus upper material dari sepatu ini tuh sirkulasi udaranya tuh baik gitu teman-teman, jadi buat kalian yang bakal sering pakai sepatu ini dalam waktu yang agak lama itu nggak bakal gampang kepanasan sih, nggak gampang berkeringat itu. Jadi material sepatu ini emang breathable gitu teman-teman. Dan kalau ngomongin padding di bagian collarnya ini sebenarnya bukan yang tebal gitu ya, cenderung tipis, tapi ya masih aman-aman aja sih. Untuk di padding di bagian lidah juga standar aja, nggak yang tebal banget. Ini sebenarnya aman-aman aja ya padding dari sepatu ini, cuman nanti akan ada sedikit masalah nih yang kita temuin, tapi nanti kita bahasnya di fit aja ya ini, karena masalahnya di bagian lockdown gitu teman-teman. Dan untuk material tali seperti yang kita bilang di awal tuh, material tali yang modelan bulat kayak gini biasanya bakal gampang lepas. Jadi kalau boleh saran, mending daripada kalian di tengah-tengah game talinya lepas terus ngikat lagi kan, jadi mending diikat 2 kali aja dari awal teman-teman. Terus adanya logo Baller Pro di bagian lidahnya ini juga
ikut ngebantu sih. Jadi waktu ngikat tali sepatunya ini bakal ketahannya di sini nih, karena kan paddingnya nih bukan yang tebal gitu. Jadi ini ngebantu nahan talinya supaya nggak terlalu sakit gitu. Terus kalau kita lanjut bahas fitnya, jadi fit dari sepatu ini tuh menurut kita sebenarnya panjangnya udah pas, tapi dia waktu kita pakai tuh agak banyak ruang kosong gitu, terutama di bagian depan, bagian belakang ini juga ada lah sedikit-sedikit gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau kalau kalian pakai sepatu ini, mau nggak mau cara ngakalinnya tuh ya talinya dikencengin gitu ngikatnya teman-teman. Kalau udah dikencengin sih harusnya aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Yang kita suka sih kalau kita balik ke material tadi, sepatu ini walaupun dikencengin gitu, ini kan materialnya ada yang dari rubber gitu ya, walaupun dikencengin gitu nggak yang bikin bentuk sepatunya sampai jadi aneh gitu sih. Nah yang kita bilang tadi, yang kita bilang agak ada masalah itu yang kita temuin, ini kan lubang talinya ada dua pilihan ya teman-teman, ada yang paling atas sama ada yang di agak bawahnya nih. Nah waktu pertama kali kita pakai yang di bawahnya nih. Nah itu aman-aman aja sih, walaupun di bagian kollarnya ini berasa kayak agak bebas aja gitu bergerak, tapi waktu di pemakaian kedua kita nyoba nih pakai lubang yang paling atas. Nah itu ternyata ya emang enak, tapi kok kaki kayak berasa kekunci banget gitu teman-teman. Jadi cepet sakit gitu kaki di bagian atasnya sini. Jadi sampai kita pakai berapa kali pun itu akhirnya kita pakai yang lubang di bagian bawahnya. Nah masalah timbul lagi nih waktu kita pakai lubang di bawahnya. Masalahnya apa? Jadi sempat tuh nggak sengaja kita main gitu kan, terus mau ngeblok lawan, nah sepatunya tuh nyangkut. Nah akhirnya karena di bagian collar ini agak berasa bebas, sepatu ini tuh sampai lepas itu teman-teman. Ya emang kejadian kayak gitu. Jadi emang yang agak bermasalah sih di bagian lockdownnya teman-teman, di bagian fitnya itu masih banyak ruang kosongnya di sepatu ini. Ya cara ngakalinnya sih mungkin antara kalian ngikatnya yang kuat banget, atau mungkin bisa pakai double socks ya teman-teman. Ya itu terserah kalian sih bakal kayak gimana. Ya pasti ada resikonya juga, tergantung pilihannya yang mana. Terus kita lanjut bahas support ya. Kita bahas supportnya itu, menurut kita ini sepatu Bro yang supportnya paling bagus sih. Karena di bagian depan nih, support untuk bagian depan ini udah dibantu banget dengan adanya overlapping outsole ini bagian depan ini. Terus untuk di bagian sampingnya, untuk lateral movementnya ini kan kalian lihat rubbernya banyak, jadi aman-aman aja untuk support di bagian lateral. Yang agak gimana gitu tuh support di bagian belakangnya, kan ini kan kayaknya sebenarnya ada TPU counternya ya, cuman ini nggak yang terlalu kuat gitu teman-teman. Jadi ya mainnya nggak bakal bisa senyaman kalau TPU counternya ini lebih kuat dari sepatu BB Pro yang pertama ini sih. Ya walaupun ini juga di luarnya udah dibantu lagi dengan adanya rubber ini kan, tapi ternyata kok nggak sukses ya bikin di bagian belakang ini kokoh banget gitu teman-teman. Nah, kita lupa bilang nih, kayaknya di bagian bawah ini ada tuh support buat di torsionalnya. Nah ini udah lumayan sih menurut kita, jadi nggak yang terlalu gampang ke split gitu juga sepatunya, walaupun ini nggak yang terlalu bikin sepatu ini bakal jadi kaku gitu di bagian bawah. Oh ya ini kan base dari sepatu ini, bagian bawahnya ini kan agak melebar gitu ya guys. Biasanya kan sepatunya Bro tuh ada outriggernya, tapi outriggernya masih letoy gitu, jadi kayak nggak terlalu berguna gitu kan outriggernya. Nah dengan base sepatu yang agak lebar ini, ternyata ini lebih efektif sih buat bikin sepatu ini jadi lebih stabil gitu teman-teman. Jadi ya mendingan begini kan daripada pakai outrigger yang letoy gitu. Ya kayaknya gini aja sih, apalagi ya gitu aja sih kayaknya kalau ngomongin sepatu BB Pro yang pertama ini. Jadi di luar banyak kekurangannya, ternyata banyak banget sih emang improve di sepatu ini dibanding sepatu-sepatu BB yang sebelumnya. Jadi bener banget sih kalau menurut Bro naikin harga di sepatu ini. Ya buat kalian yang pengen nyoba sepatu ini, langsung dicoba aja, karena sepatu ini nggak bakal ngecewain sih. Kalau menurut kita pribadi ya nggak bakal ngecewain. Buat kalian yang pengen nyoba, langsung nanti linknya bakal kita taruh di deskripsi aja. Jadi dengan harga 500.000 kalian bisa dapetin kelebihan-kelebihan yang tadi dengan ada kekurangan yang nggak terlalu banyak. Jadi Bro kalau bisa kita bilang sukses sih ngebikin sepatu versi yang lebih pro, lebih elite ini. Ya gini aja kalau kita bahas sepatu BB Pro yang pertama ini. Seperti biasa sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga IG kita di JP Basket Channel.
Semoga basketmu menyenangkan.